lagi di IFGF Kids Palembang. Hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik semuanya, kalian percaya bahwa kalian adalah Laskar Kristus? Katakan amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, ya gerak. Saya Laskar Kristus, ya gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Yeay! Shalom kids, apa kabar kalian? Miss percaya luar biasa ya. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata kalian ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka telinga kami membuka hati kami Tuhan. Jadikan kami pendengar yang baik dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah mengenai hari esok tidak ada yang tahu. Nah, Miss mau mengajak kalian untuk membuka ayat Alkitab ya. Kalian boleh ambil Alkitab kalian ya. Buka di Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Nah, kids, menurut kalian apa nih arti esok atau besok itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti besok itu adalah hari sesudah hari ini. Nah, adik-adik, hari esok itu tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya kita semua tanpa terkecuali kadang merasa was-was, khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu di luar jangkauan kita. Nah, pandemi COVID ini adalah salah satu contoh nyata bahwa tidak ada yang tahu akan terjadi hari-hari ini. Nah, ada banyak kisah di mana orang-orang tiba-tiba kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba dan dalam sekejap. Nah, jadi jika hari ini kita masih sehat, kita masih bernafas, kita masih memiliki orang tua, dan kita bisa beribadah saat ini, meski itu secara online, itu semua hanya karena anugerahnya. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik, meski hari esok itu tidak ada yang tahu, Miss punya kabar baiknya nih. Kabar baiknya, Tuhan Allah kita lah yang memegang hari esok.
Tuhan akan memberitahukan kepada orang-orang yang dikasihinya tentang hari esok. Nah, adik-adik bisa baca di rumah ya. Nanti adik-adik boleh buka di Daniel 2 ayat 24 sampai 49. Ya. Di sana diceritakan kalau Tuhan memberitahu segala sesuatunya melalui mimpi. Nah, tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, sebelum adik-adik tidur, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, berbicaralah kepadaku melalui mimpiku. Berbicaralah untuk memberitahu tentang hari esok yang akan terjadi atau masa depan adik-adik. Nah, adik-adik, hari esok itu juga harus direncanakan dengan Tuhan, ya. Jadi, adik-adik harus melibatkan Tuhan. Contohnya, nih, saat besok mau ulangan, ya. Tentunya adik-adik harus belajar ya kan, kalau mau ulangan. Nah, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, ya, untuk membantu kalian agar bisa mengingat pelajaran yang telah kalian pelajari. Nah, lalu ada contoh lainnya ya. Ini contoh lainnya. Nah, adik-adik percaya kan bahwa masa depan adik-adik pasti indah, ya kan? Miss percaya. Nah, jadi untuk meraih masa depan yang indah, jadi adik-adik bisa mempersiapkan dan merencanakannya dari sekarang ya. Nah, bawa dalam doa dan berkatakan, Tuhan, aku percaya masa depanku indah. Nah, jadi sekarang Miss mau tanya nih, siapa di sini yang udah dapet uang jajan dari orang tua ya? Biasanya kalau adik-adik udah gede, udah besar itu biasanya ada dapat uang jajan nih dari orang tua. Nah, adik-adik bisa menyisihkan sebagian dari uang jajan kalian yang kalian dapatkan itu untuk kalian tabung. Nah, untuk apa? Ya, untuk biaya pendidikan kalian di masa depan nantinya ya. Nah, selanjutnya, sambil merencanakan hari esok bersama Tuhan, kita tidak boleh dengan sombong berkata atau memastikan apa yang akan terjadi besok. Ingat, hari esok bukan milik kita. Jadi kita tidak boleh berkata nih, besok aku akan atau tahun depan aku akan ini, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi semua rencana hari esok kita itu harus kita mulai atau kita bawa doa dengan berkata, Tuhan, jika Engkau menghendakinya, ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 18 ayat 21. Adik-adik bisa buka ya di rumah ya, nanti adik-adik baca ya. Nah, jadi di Kisah Rasul dikatakan ia meminta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Nah, adik-adik, hari esok bagi dunia adalah misteri. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, hari esok adalah pasti ya. Jadi, asal kita melibatkan Tuhan. Nah, selanjutnya, bagaimana nih mempersiapkan hari esok? Apa saja yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan hari esok atau masa depan kita? Nah, yang pertama, jadikan hidup kalian bermakna. Berarti bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kalian tahu Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison nih, Miss mau cerita sedikit ya. Thomas Alva Edison ini, waktu dia kecil, dia itu pernah dikeluarkan dari sekolah karena dia menjadi anak yang terbodoh di kelasnya. Nah, jadi apa yang dilakukannya setelah itu? Dia belajar di rumah bersama ibunya. Jadi ibunya mengajari dia di rumah dengan penuh kasih dan penuh cinta karena dia ditolak di sekolahnya. Nah, lalu singkat cerita, dia tumbuh menjadi anak yang jenius. Thomas Alva Edison ini semakin besar dia tumbuh menjadi anak yang jenius. Dia itu menjadi penemu lampu. Nah, jadi Thomas Alva Edison ini
menjadi penemu yang terkenal di dunia setelah dia banyak mengalami penolakan-penolakan. Tapi di akhir hidupnya dia menjadi dampak, dia menjadi bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang kedua adalah yang harus adik-adik lakukan adalah berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga ini karena kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi hari esok. Nah, jadi kita harus mempersiapkan hidup kita untuk meraih masa depan yang indah. Nah, bersama Tuhan, ya, seperti yang tadi disampaikan tadi tentang menabung, menyisihkan uang jajan kalian sedikit demi sedikit untuk digunakan untuk pendidikan di masa depan kalian, ya. Nah, yang ketiga adalah percaya rencananya. Adik-adik tentu ingat ya ayat hafalan minggu kemarin ya, di Amsal 23 ayat 18 ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, jadi percaya penuh kepada Tuhan, Dia yang memegang hari esok kita. Jadi jangan khawatir akan apapun, karena bunga di taman Tuhan pelihara, burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhannya pasti Tuhan pelihara, ya. Yang keempat adalah tetap berada di jalurnya. Jadi tetap berada di jalannya Tuhan, jangan menyimpang ke kanan kiri, ya. Nah, adik-adik, jadi terus perkatakan ya, aku percaya semua janji Tuhan atas hidupku, atas keluargaku, tentang hari esok pasti terjadi dan digenapi, ya. Tuhan yang memegang hari esok. Hari esok adalah milik Tuhan. Jadi kami mau melibatkan Tuhan. Ayat hafalan minggu ini di Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Miss ulangi satu kali lagi ya. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Aktivitas kita hari ini, kita mau melengkapi ayat firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa mengisi ayat firman ini dengan membuka Amsal 27 ayat 1. Selamat mengisi! Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita tutup dalam doa. Yuk, mari lipat tangan dan tutup mata kalian ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang hari esok atas hidup kami Tuhan. Kami percaya semua janji-Mu Tuhan, pasti kami terima dan digenapi Tuhan atas hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, memberkati adik-adik semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan selalu melindungi mereka dan melindungi keluarga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi berkat dan selalu berada dalam perlindungan tangan kasih karunia-Mu. Tuhan, juga saat ini kami berdoa buat gereja kami, senantiasa juga Tuhan selalu lindungi dan berkati. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat bangsa kami, negara Indonesia Tuhan, dan kota kami Palembang. Tuhan, kami berdoa Tuhan melepaskan berkat damai sejahtera, shalom Tuhan, perlindungan daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pemerintahan Tuhan, presiden, dari pimpinan yang paling atas sampai paling bawah Tuhan. Kami berdoa Tuhan semua keputusan yang diambil atas negara kami Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya.
2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.